Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najla Dianaswari dengan NIM 23323-2015. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Budaya Virtual dan Digital. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil field note atau laporan lapangan mengenai pemberdayaan pelaku kerajinan lokal atau usaha handmade yang berada di RT 4 RW 3 Kelurahan Dago di Kota Bandung. Sebelum melakukan observasi lapangan ini, saya terlebih dahulu menentukan lokasi dan sasaran pengamatan, yaitu pelaku usaha handmade yang berada di lingkungan RT 4 RW 3 Kelurahan Dago ini. Saya juga mempersiapkan instrumen observasi berupa daftar pertanyaan sederhana mengenai kondisi usahanya, hambatan yang dihadapi, serta peluang pengembangan usahanya. Selain itu, saya mempelajari konsep pemberdayaan masyarakat untuk memahami bagaimana potensi ekonomi kreatif dapat dikembangkan melalui partisipasi masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak. Nah, saat berada di lapangan, saya melakukan observasi terhadap kegiatan usaha handmade yang dijalankan oleh masyarakat setempat. Saya menemukan bahwa terdapat beberapa jenis produk kreatif yang dibuat secara mandiri dari rumah, seperti gelang handmade, aksesoris resin, strap handphone, dan berbagai produk kerajinan custom lainnya. Nah, usaha-usaha tersebut umumnya dijadikan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Produk yang dihasilkan memiliki nilai kreativitas yang tinggi dan mengikuti tren yang diminati oleh kalangan remaja maupun anak muda. Namun sebagian besar usaha masih dijalankan secara sederhana dan belum berkembang secara optimal, terutama dalam aspek pemasaran dan pengembangan usahanya. Nah, selanjutnya ada berupa sedikit video mengenai kondisi lapangan, terutama di RW 3 RT 4 ini. Dari hasil observasi ini, saya melihat bahwa masyarakat memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar. Beberapa masalah utama yang ditemukan antara lain keterbatasan modal usahanya, pemasaran yang masih terbatas pada lingkungan sekitar dan media sosial pribadi, kurangnya pelatihan terkait branding dan digital marketing, serta belum adanya komunitas atau wadah bersama bagi para pengrajin. Berdasarkan kondisi tersebut, saya menganalisis bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa program seperti pelatihan keterampilan handmade, pelatihan pemasaran digital, pendampingan branding produk, pembentukan komunitas handmade, serta kerjasama dengan UMKM dan komunitas kreatif, terutama yang ada di Bandung. Nah, selama proses observasi ini juga, saya juga menyadari pentingnya peran partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan suatu program pemberdayaan. Nah, potensi yang dimiliki masyarakat sebenarnya cukup besar, tetapi membutuhkan pendampingan dan akses yang lebih luas agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada obstacle and error di lapangan atau hambatan dan kesalahan yang ada di lapangan. Nah, selama pelaksanaan observasi terdapat beberapa hambatan yang saya alami. Pertama, keterbatasan waktu dalam melakukan pengamatan sehingga informasi yang saya peroleh belum dapat menggambarkan seluruh kondisi pelaku usaha secara mendalam. Kedua, tidak semua pelaku usaha memiliki dokumentasi atau data usaha yang lengkap sehingga beberapa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung. Nah, selain itu, saya menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam menggali informasi secara lebih rinci mengenai aspek keuangan dan pemasaran usahanya. Hal ini menjadi evaluasi bagi saya untuk meningkatkan kemampuan observasi dan komunikasi pada kegiatan lapangan berikutnya. Lalu selanjutnya pengetahuan yang saya peroleh di lapangan. Nah, dari kegiatan lapangan ini, saya memperoleh banyak pengetahuan
dan pengalaman baru. Nah, saya memahami bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dan berkelanjutan. Saya juga belajar bahwa usaha kecil berbasis kreativitas memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung oleh keterampilan pemasaran digitalnya, branding produk, serta jejaring kerja sama yang baik. Nah, selain itu, saya juga memahami pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan pihak lain dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan yang tepat, usaha handmade di Kelurahan Dago berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat partisipasi sosial, dan mengembangkan ekonomi kreatif lokal. Baiklah, sekian laporan Field Note yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.